yang menjadikan langit dan bumi. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Dari kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Kitab Sakaria pasal 9 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Puji-pujian, pada syukur dan segala Sakaria 9 ayat 9 sampai 10 biasanya dikhotbahkan pada Minggu Advent, masa penantian kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat. Tapi hari ini secara khusus ditempatkan pada Minggu Prapaskah, sebelum kematian Yesus. Dan ini menarik, karena ibu bapak dan saudara sekalian, kalau kita membaca di Matius 21 sampai ayat 21 ayat 5, Injil Matius mengutip perkataan Sakaria ini. Penggenapannya ada di dalam Yesus Kristus sebelum Yesus menderita. Pertanyaan mendasar yang harus kita dalami adalah, sehebat apa, seluar biasa apa Raja Mesias yang dinubuatkan oleh Sakaria itu, sehingga Sakaria bilang pada ayat 9, bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion.
bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika mereka pulang dengan harapan yang besar itu, tiba-tiba mereka kaget. Kenapa kaget? Mereka menyaksikan, tadi kan hanya membayangkan, bait Allah hancur. Yang diceritakan oleh bapak mamaku, ini kan generasi kemudian yang pulang. Orang tua mereka sudah mati di Babel 70 tahun. Ternyata bait Allah hancur. Lalu mereka mencari tanah leluhur mereka, hancur juga. Tinggal puing-puing. Bahkan 70 tahun ditinggal sudah seperti hutan. Bahkan juga sudah dipatok oleh orang-orang asing yang ada di situ. Bayangkan gambarannya seperti itu. Lalu melihat itu hilanglah kebanggaan mereka sebagai umat pilihan. Karena bait Allah sudah hancur. Hilang juga semangat persekutuan. Karena mereka tidak lagi punya bait Allah. Keadaan yang mengerikan. Mereka yang lahir dan besar di Babel tidak lagi terbiasa hidup sebagai umat Allah di situasi yang hancur lebur itu. Dan terakhir menurut saya, mereka tidak mempunyai raja lagi seperti sebelumnya. Punya tokoh raja-raja yang mereka kenang. Baik itu Daud yang terutama. Kemudian sang Mesias Raja itu pada ayatnya yang ke-10 dikatakan ia akan melenyapkan kereta-kereta, maksudnya kereta perang. Dan kuda-kuda, biasa kuda-kuda perang. Semua busur yang biasa dipakai berperang akan dilenyapkan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi disuruh sambut bersorak-sorai. Kenapa? Karena raja ini akan menghancurkan kereta-kereta perang, kuda-kuda perang dan busur-busur. Tapi gambarannya berbeda. Kenapa yang berbeda? Raja ini tidak pakai kuda perang. Tidak menunjukkan keperkasaannya, tapi dia naik keledai. Kan tidak masuk akal. Pasti saya kalau hidup zaman itu bilang Zakaria ini mabok. Zakaria ini lagi stres dia itu. Mau mengalahkan tentara perang orang lain, busur-busur dipatahkan tapi berangkat dengan keledai. Ini sama dengan Goliat yang mentertawakan Daud. Berangkat perang, Goliat panglima Filistin dengan pakaian besar, senjata sebagainya. Si Daud ini muncul, sudah kecil, imut-imut, ganteng kayak Pak Pendeta gini. Bawa tali dengan batu. Lah ini kan mainan anak kecil. Iya kan? Tertawalah si Goliat. Kamu pikir aku anjing kok bawa gituan? Saya pikir orang-orang Israel yang pulang juga tertawa. Lah ini kayak cerita Goliat ya, tapi enggak ngomong. Enggak ditulis. Makanya ketika bilang kata lihat, itu bukan sesuatu diajak membayangkan ke depan. Tidak. Mereka sudah alami. Lihat loh dirimu sudah sampai di sini. Itu karena siapa? Karena Allah kita yang telah membebaskan, melepaskan kamu. Dahsyatnya di mana? Ketika Allah membebaskan umatnya, Allah tidak menyuruh mereka ikut berperang. Tidak kan? Itu dahsyatnya. Itu luar biasa. Kita tahu bangsa Israel dikalahkan oleh bangsa Babel di bawah 70 tahun. Tidak berdaya. Tapi ketika Tuhan mau kembalikan umat ini pulang, apakah Tuhan melatih orang Israel jadi tentara? Lalu mereka berperang dengan orang Babel, ada yang mati dan hidup, lalu mereka menang pulang? Tidak.
Yang berperang itu Tuhan untuk mereka. Mereka hanya menikmati hasilnya. Tuhan punya cara memakai bangsa Persia mengalahkan bangsa Babel. Itu kemahakuasaan Tuhan yang dikatakan di ayat 10. Dari Efrat sampai ke ujung dunia. Tidak ada satupun tempat tidak dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun orang dan kerajaan yang tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Itu dahsyatnya. Kerajaan Persia dengan rajanya Koresi mengalahkan orang Babel. Jadi sebenarnya ini pekerjaan Tuhan. Orang Israel hanya menikmati. Ketika mereka pulang, catatan diproseskan 3 tahap pulangnya. Mereka tidak punya apa-apa, orang budak kok. Mereka dibekali oleh raja-raja Persia. Nah sekarang di mana jajahan dibekali, dimodali untuk membangun? Tidak ada. Pimpinan-pimpinan yang ada di Persia, hatinya digerakkan untuk orang Israel boleh pulang dan membangun bait Allah. Itu pekerjaan Tuhan. Kalau sekarang kamu menemukan realitas bahwa bait Allah ini hancur, kampungmu berantakan, itu perkara kecil. Perkara besar sudah dipekerjakan Tuhan. Perkara besar kamu tidak bisa keluar 70 tahun, sudah diselesaikan Tuhan buat kamu. Nah sekarang, masa hanya karena melihat tanah perjanjian dihancurkan itu kamu mengeluh, lalu dia tinggalkan pembangunan itu. Kalau Bapak Ibu dibaca di Hagai, orang Israel kecewa dan tinggalkan pembangunan. Lalu Hagai bilang, sudah tibakah waktunya untuk kamu membangun bait Allah? Ditanya oleh Hagai, dia kan sejaman dengan Hagai. Sehingga bait Allah kamu telantarkan karena kecewa. Atau karena kamu sibuk dengan dirimu sendiri, Tuhan kamu lupakan. Yang sudah membawa kamu pulang ini dengan ajaib dan dahsyat. Tanpa setetes darah keluar dari tubuhmu. Tanpa sedikit pun keringat keluar untuk berperang. Itu semua Tuhan kerjakan. Itu dahsyatnya. Kalau begitu tidak ada alasan kan bagi mereka tidak bersorak-sorai karena pekerjaan dahsyat. Berarti karya keselamatan itu sudah dikerjakan bagi orang Israel dan akan terus dikerjakan. Pembacaan kita bicara tentang nubuatan Sang Mesias, Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, apakah untuk karya keselamatan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan Yesus ajak Bapak Ibu naik di atas kayu salib? Apakah Bapak Ibu diajak, saudaraku dan anak-anakku ini? Untuk sebuah keselamatan itu, kita diajak menderita di atas kayu salib. Tidak kan? Yesus yang memikul itu di semuanya. Kita hanya menerima anugerah. Tuhan tidak bawa kita di atas kayu salib. Tidak. Untuk pembebasan, pelepasan kita dari dosa. Yesus tidak ajak kita di atas kayu salib. Tidak. Itu anugerah, pemberian. Tidak ada sedikit pun jeripayah kita. Kita hanya bersyukur karena keselamatan itu. Karena itu sempurna pembebasan Tuhan bagi kita. Kita harus lebih bersorak-sorai melebihi bangsa Israel saat itu. Orang-orang Yehuda. Kita harus bersorak-sorai. Karena kita sekarang sudah mengalami Mesias yang dinubuatkan oleh Zakaria. Dia menjalani Via Dolorosa itu tidak mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia berdiri terpaku di atas kayu salib, dia tidak ajak kita. Iya kan? Kita menerima anugerah itu. Kata Rasul Paulus, kita telah memiliki jalan keselamatan karena dia. Bukan karena kita buat jalannya, tidak. Bagi kita, khususnya para calon sidi baru,
Mengkhianati Tuhan sama artinya mencelakai diri sendiri. Tetapi ketahuilah, justru dalam kesukaran hidup, iman kita, kesetiaan kita, kasih kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Mungkin di dalamnya ada pergumulan dan tantangan, tapi sebenarnya kesulitan itu, kesukaran itu, ya, proses Tuhan memurnikan kita. Kita dikasihi dengan kasih yang besar. Kita dicintai dengan cinta yang tidak bersyarat. Bukan take and give. Kamu cintai saya cintai kamu. Tidak. Ketika kita masih di dalam dosa, Tuhan sudah mengasihi kita kok. Ketika kita masih dalam kegelapan, Tuhan cari kita kok. Itu kasih yang besar. Apa kita mau menyangkal tanpa syarat? Sesungguhnya kita sedang mengkhianati sumber hidup dan sumber berkat ketika kita meninggalkan Dia. Kita yang rugi, kita yang sedang mencelakai diri sendiri, si pengkhianat pasti akan celaka. Tuhan Yesus tahu Yudas akan berkhianat. Iya kan? Dan Tuhan Yesus katakan, Matius 26 ayat 24. Kata Yesus, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Dia. Tetapi celakalah dia yang membuat anak manusia diserahkan. Lebih baik sekiranya orang itu tidak dilahirkan. Ini sebuah perenungan bagi kita. Mengkhianati itu kan bukan hanya meninggalkan Yesus sebagai murtad. Tapi tidak setia pada Dia dalam perkataan dan perbuatan, itu juga berkhianat. Berkali-kali kita berkhianat kepada Tuhan. Nah, karena itu ibu bapak dan sekalian, pada kesempatan ini ya kita akan merenungkan kembali sebelum Jumat Agung bahwa kita bersyukur bersorak-sorai mempunyai Raja Mesias yang sudah memberikan hidupnya untuk kita. Dan bagi kalian 41 anak ini akan mengaku ya dengan segenap hati itu terkadang mudah seperti membalikan tangan. Membangun komitmen di awal itu mudah, tetapi mempertahankan komitmen sampai akhir hidup ini bukan perkara mudah. Hiduplah mengenal Tuhan. Iman bertumbuh karena pendengaran akan firman. Tamat nanti itu bagian dari pertumbuhan iman. Bergaulah erat. Ketika Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem, hamparan baju dan lambaian palma menyambutnya. Kumpulan orang banyak juga ikut mengiringnya. Gempa seluruh kota karena sorak bergema. Hosana, berilah diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, lihat rajamu di tempat yang maha tinggi. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa dan berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya. Sehingga kami angkatan demi angkatan dapat menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima. Baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya. Baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan putra-Mu Yesus. Telah mengorbankan dirinya bagi kami dan menebus segala dosa kami di kayu salib. Kami Engkau persatukan. Kami dengan Dia yang agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit menang atas maut.
Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku iman kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikuti Kristus sambil memikul salib dengan setia dan sukacita, penuh iman, harap dan kasih. Kiranya mereka juga akhirnya diperhadapkan pada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang esa kekal selamanya. Saudara yang diteguhkan sebagai warga Sidi Jemaat yang pada saat ini hendak melakukan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikuti Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih karunia dari Tuhan yang saudara miliki. Di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Klesia, Reina, Trista. Ya, dengan segenap hatiku. Untuk para calon side baru, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bapa, sumber kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Mengikut Yesus. Selamat mengikut Yesus. Selamat mengikut Yesus. Selamat mengikut Yesus.
aku serahkan semuanya padamu, seluruh jiwa dan ragaku pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Bentuk aku sakai sesuai rencana-Mu, jadikan aku